Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, masih berada di Kastil Belchik, Turgut berkata, "Kita mengambil kembali properti yang hilang. Terima kasih kepada Allah, Osman Bey." Dan Osman menjawab, "Ya, kita melakukannya. Pastinya, properti yang kami hilangkan dengan bantuan kesalahan yang kau buat." Mendengar ini Turgut bertanya, "Kesalahanku? Itu adalah kesalahan, tetapi kesalahan dapat dikompensasi. Itu yang aku tahu." Namun Osman mengatakan, "Jangan pamer, hanya karena kamu membantu sedikit dengan membawa air saat kamu menjadi penyebab abu." Lalu Turgut mengatakan, "Aku dapat melihat bahwa kau meremehkan bantuan kami. Baiklah kalau begitu, kami akan menghitungnya sebagai bantuan semut. Selama kita berjalan di jalan yang sama, menjadi semut juga cukup." Namun Osman mengatakan, "Tidak, meskipun target kita sama, jalan kita sekarang berbeda. Kamu memilih ini." Seketika Turgut mengatakan, "Itu karena amarah. Aku marah karena saudaraku mengabaikanku. Kemarahan membuat orang melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Kamu tahu yang terbaik, Osman Bey." Dan Osman mengatakan, "Ya, aku tahu, tentu aku tahu. Tetapi sekarang saatnya bagimu untuk membayar apa yang kau lakukan. Pilihan dibuat, keputusan dibuat. Kamu akan pergi dengan jalanmu sendiri, dan aku akan pergi dengan jalanku sendiri." Mendengar ini Turgut mengatakan, "Baiklah, seperti yang kau katakan, aku tidak akan berdiri di sampingmu lagi. Tapi kamu harus tahu, aku tidak menyimpan dendam terhadapmu. Aku tidak akan melawanmu." Dan saat Turgut hendak pergi, seketika Osman mengatakan, "Aku menyarankanmu untuk tidak melawanku, itu untuk kebaikanmu sendiri." Lalu Turgut mengatakan, "Tetap saja, kamu harus tahu bahwa jika kamu butuh sesuatu, aku akan datang, apapun yang terjadi." Dan Osman mengatakan, "Berhati-hatilah." Kemudian Turgut pun pergi meninggalkan kastil. Beralih ke Sogut, dengan penuh amarah, Olof mendatangi Ismihan. Melihat ini Ismihan berkata, "Beraninya kamu, menurutmu tempat apa ini, Olof?" Dan Olof mengatakan, "Kastil yang kau berikan padaku sekarang milik Osman." Mendengar ini Ismihan bertanya, "Apa maksudnya ini?" Dengan menunjukkan surat perintah itu, Olof menjawab, "Jangan membodohiku. Ini segelmu. Osman merebut kastil dengan segelmu." Melihat segel itu, Ismihan berkata, "Osman, kamu mencuri segelku untuk melakukan ini? Hah?" Lalu Olof mengatakan, "Kau telah berjanji padaku." Dan Ismihan mengatakan, "Osman menyuruhmu meninggalkan kastil dan kamu bersikap seperti anak yang baik. Apakah begitu? Kamu tidak pernah berpikir untuk berkelahi? Apakah begitu? Apakah kamu takut? Bukankah kamu memiliki kekuatan untuk melawan Osman?" Mendengar ini Olof mengatakan, "Jangan bermain-main denganku. Topengmu dijatuhkan, Sultan. Tentara yang kau berikan padaku memihak Osman. Kau menjebakku. Tapi kalian semua akan melihat kekuatanku." Seketika Ismihan mengatakan, "Kendalikan dirimu. Jangan bodoh. Osman membuat permainan ini. Jika aku memberikan kembali kastil itu kepada Osman, aku akan mengusirmu sendiri." "Osman, kau mencuri segel milikku. Kau menjadi pencuri dan pemberontak. Aku bersumpah, aku akan membakar Yenisehir dan mansion itu tepat di hadapanmu. Aku akan menggantung mayatmu di gerbang Yenisehir. Orang-orangmu akan mengutuk, bahkan mayatmu. Archie Bey, bersiaplah. Pertama, aku akan mengeluarkan hati Osman. Kita akan menyerang pondok Darwis." Lalu Olof mengatakan, "Aku ikut denganmu. Aku akan membuat Osman membayar untuk apa yang dia lakukan." Namun Ismihan berkata, "Kau telat. Kau seharusnya menunjukkan keberanian ini sebelum kau menyerahkan kastil. Sekarang kau tidak akan kemana-mana, Olof." Sahabat kita beralih ke istana Seljuk. Safeli berkata kepada Sultan Aladin, "Sultanku,
Osman Bey terus melakukan semuanya sendiri. Lalu Sultan bertanya, "Pamanku, Mesut, apa ada berita tentang dia? Apakah kamu sudah menemukannya?" Dengan gugup Safeli menjawab, "Tepat saat Samagar akan menemukannya, Osman Bey membuat jebakan besar. Dia memotong kepala Samagar dan melemparkannya ke bawah kaki Valide Sultan." Mendengar ini membuat Sultan Aladin semakin kesal dengan mengatakan, "Kau telah melewati batas, Osman." Lalu Safeli mengatakan lagi, "Sultanku, bahkan ada lebih banyak lagi. Osman Bey mencuri stempel Valide Sultan dan mengeluarkan dekret sendiri. Dia merebut kastil yang berada di bawah komando Valide Sultan. Valide Sultan menuntut pasukan besar di Yenisehir." Mendengar ini Sultan Aladin mengatakan, "Hanya karena aku tidak meninggalkan keadilan dan melindungi hak semua orang, kau menggigit tangan yang memberimu makan, Osman. Kau menyalahkan api ini, tapi akulah yang akan menambahkannya. Takut akan kemarahan tentaraku. Takutlah, Osman Bey. Orang yang akan mengajarimu tempatmu akan berada di gerbangmu besok." Sahabat kita beralih ke Solgut, tepatnya di pondok para darwis. Atas pertolongan Syekh Edebali, Sultan Mesut berkata, "Terima kasih banyak telah menjamuku di propertimu, Syekh Edebali." Dengan rendah hati, Syekh Edebali menjawab, "Tidak ada properti di dunia ini, Sultan Mesut, terutama pondok darwis bukan milik siapapun. Atap untuk yang jatuh, bayangan untuk yang lelah, dan tempat berlindung untuk yang melarikan diri. Kau jatuh dari tahta. Pintu kami selalu terbuka untukmu. Kau harus tahu, properti tidak pernah melayani manusia." Lalu Sultan Mesut mengatakan, "Aku mengalami ini dengan jalan yang sulit, Syekh Edebali. Tapi Osman Bey mengatakan, bayangan gelap di atas kita akan dihilangkan." Dan Syekh Edebali mengatakan, "Insya Allah, insya Allah." Tidak lama terdengar suara bising dari luar. Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Saat semua orang sudah berkumpul untuk makan bersama, tidak lama Osman datang memasuki ruangan, kemudian mempersilahkan mereka untuk duduk. Kemudian Osman berkata, "Mereka berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan kita, tapi mereka tidak mematahkan keberanian kita. Dengan izin Allah, kita mengambil kembali kastil dan benteng kita." Kemudian dengan mengucapkan bismillah, mereka menyantap makanan itu dengan lahap. Tidak lama Besungur datang memasuki ruangan. Dengan tergesa-gesa, dia berkata, "Beim, mereka menggerebek pondok." Mendengar ini membuat Balak kaget dengan menyebut nama ayahnya. Kemudian Osman bertanya, "Apa yang kau bicarakan?" Sultan Mesut, "Syehim, jika mereka menyakitinya, aku akan membuat mereka membayarnya." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.